Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain terkenal dengan daerah penghasil pertanian dan perkebunan, juga sebagai penghasil perikanan ikan dalam kolam. Selain kolam air sungai, kini juga dibudidayakan warga setempat kolam ikan nila dengan kolam di antara pertanian padi. Seperti diketahui, ternak ikan nila selalu menjanjikan jika ditekuni dengan serius, karena ikan yang satu ini merupakan hidangan di restoran atau rumah makan. Namun untuk melakukan budidaya ikan nila memiliki teknik tersendiri karena harus mengikuti aturan dan panduan dari para penggiat budidaya agar dapat berhasil. Ikan nila sendiri merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dapat dikembangkan di kolam air deras maupun kolam biasa. Dodi Jansen, salah satu pembudidaya ikan nila dalam kolam di Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, memiliki 30 ternak ikan kolam dalam waring. Sebagai seorang pemula, untuk memulai budidaya ikan nila, Dodi Jansen merubah lokasi yang dulunya lahan pertanian padi dengan luas sekitar setengah hektar menjadi kolam ikan nila. Di pinggir lokasi kolam dikeduk sedalam 2 meter dengan lebar 3 meter, mengelilingi sebagian tanah miliknya, yang nantinya ditanamkan bambu membentuk segi empat memanjang. Lalu diberikan waring atau jaring ikan sebanyak 30 lokasi untuk pendebaran ikan nila dengan berbagai macam ukuran, tergantung umur ikan nila. Pada awalnya, Jansen membagi ke 30 kolam ikan dalam waring menjadi 3, yaitu pembenihan, pembesaran, dan ikan siap panen. Ini mempermudah untuk pemberian pakan ikan dan pemeliharaannya, terutama benih ikan yang baru berusia 1 bulan atau lebih.
Kini ternak ikan Jansen sudah berjalan sekitar 5 bulan dan akan siap dipanen sekitar 2 bulan lagi, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Untuk masyarakat khususnya di Desa SP Padang dan yang lain-lainnya ini, memang kita ini pengkonsumsi, terutama ikan. Nah, terus ikan yang ada di sungai kebanyakan sudah jarang yang budidaya di sungai. Makanya ini kami selaku pemerintah desa dan menggalakkan juga ke masyarakat untuk membudidaya di kerambah kolam. Karena dampak positifnya yaitu dari segi air, Pak. Karena kebanyakan budidaya ikan yang ada di kerambah sungai itu negatifnya dari suhu air, terutama pH-nya yang selalu berubah-berubah. Jadi banyak keluhan masyarakat yang budidaya ikan yang dikelola di sungai itu banyak anjlok, Pak, dalam pengembangan pemeliharaan ikan nilainya maupun ikan yang lain-lainnya. Karena dari suhu atau pH airnya yang selalu berubah. Jadi lokasi yang di sini itu termasuk kolam, Pak. Kolam memang airnya itu memang dari segi air sungai, tapi alhamdulillah pH-nya ini sangat bagus, Pak. Makanya kami berusaha mengembangkan di kerambah kolam ikan ini. Pemeliharaan ikan nila memilih beberapa tahapan penting. Di antaranya, untuk tempat mengalirnya air diberi filter atau saringan pada celah masuknya air guna mengantisipasi munculnya binatang yang dapat menjadi hama. Ukuran ideal untuk satu kolam adalah 6 x 12 meter dengan kedalaman 90 hingga 150 cm dan diberi waring dengan ukuran 3 meter x 2 meter. Proses pemeliharaan benih memerlukan kolam khusus dalam waring karena benih ikan nila berbeda dengan pemeliharaan ikan dewasa. Makanan yang diberikan pada benih ikan nila pun berbeda, yaitu berupa pelet yang halus dengan waktu pendebaran benih sekitar 4 bulan. Makan utama ikan nila adalah pelet yang diberikan setiap hari agar tumbuh berat ikan lebih cepat dan dapat dipanen dalam waktu 6 bulan.
Dalam setiap kolam berisi ikan dengan berbagai macam ukuran, sekitar 4.000 ekor untuk kolam waring agar pembesaran ikan merata. Pemberian pakan ikan nila dilakukan setiap hari di 30 kolam ikan dalam waring dengan jumlah hampir 1 karung setiap hari. Dalam 1 karung, 30 kg ditebarkan secara merata pelet ikan ke dalam 30 waring yang berisikan sekitar 4 hingga 5.000 ikan nila per waring. Pemilihan ikan nila dalam kolam waring karena memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya harga jual yang stabil dan sangat mudah dipelihara. Proses pembersihan kolam juga menjadi sangat penting untuk menghindari adanya hewan pengganggu yang dapat menjadi predator atau pemakan ikan nila yang masih berusia di bawah 4 bulan. Penggunaan waring sangat efektif untuk memisahkan ikan yang kecil dan yang besar agar pertumbuhannya merata dan memiliki bobot ukuran yang sama. Peternak ikan nila selalu memperhatikan waring ikan dalam kolam agar tidak ada gulma atau kotoran yang membuat ikan mati. Pakai sendiri tanggal 31. Awal nyiap ke waring-waring ini kan, keramba-keramba ini terus ngisi bebek, ngatur-ngaturnya baru ngisi-ngisi tiap keramba, Pak.
Ini bibitnya kemarin kalau tidak salah jumlah keseluruhan 29.000 dari Menteri bantuan dari Menteri Perikanan. Kalau ikan lapar kasih makan, tapi yang semestinya 2 kali. Beberapa keramba yang baru itu kan padat, terlalu padat. Terus tempatnya udah habis, nggak ada tempat lagi kan, waringnya tempat tempat penampungan barunya. Mesti dipisah kan, udah besar itu Pak. Jadi dibiarin jadi sempit. Jadi banyak yang mati waktu itu ya. Aku dari mana? Tegurnya, Bapak ini kok ngomongnya tidak nyebut lagi. Dipilihnya ikan nila karena memiliki berbagai macam kelebihan, seperti harga jual yang tinggi, dapat dipelihara di kolam tanpa air yang mengalir, dan pakan yang sangat mudah didapat. Sudah bro. Sudah. Bro. Walaupun sempat ragu menjalani profesi sebagai peternak ikan, namun dengan kebulatan tekad hingga akhirnya seperti saat ini memiliki kolam ikan nila dalam waring. Banyaknya permintaan restoran maupun rumah makan membuat Dodi Jansen berkeinginan untuk mengembangkan ternak ikan nila dalam kolam waring di sekitar tanah miliknya. Dekat dengan di kamera ini, maju. Ikan nila banyak dikonsumsi sebagai kuliner pilihan karena rasanya yang lezat dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Belum lagi harganya yang relatif stabil, bahkan dapat terus meningkat setiap tahun di Indonesia, sehingga sangat layak untuk dikembangkan. Prospek ke depan dalam budidaya ikan yang di daerah ini, kami dalam bulan ini atau bulan akan datang mulai memanen ikan nila yang pelihara di sini, Pak. Karena umurnya sudah cukup siap untuk dipasarkan, dan juga kami untuk dalam pemasaran ikan di sini, kami juga ada link yang mau membeli ikan kami ini. Baik rumah makan di daerah sekitaran Sirah Pulau Padang, dan juga untuk dibawa pemasarannya di kota Palembang, Pak. Sekitar 70% Pak yang hidup. Palingan hitungan 30%-nya yang mati. Itu mati juga itu ketika pas pembibitan ditebarkan di keramba, Pak. Karena mungkin terlalu jauh pengambilan bibitnya, terus pH airnya itu berubah, mungkin banyakan ikan stres di saat benih ikannya, Pak. Tapi untuk sekarang kalau umur ikan nilainya udah hampir 5 bulan masuk 6 bulan itu udah kurang, Pak, berkurang ikan yang matinya itu.
Bisnis ikan nila sangat menjanjikan karena aneka kuliner ikan nila beragam di setiap daerah, sehingga banyak dicari oleh masyarakat. Pemerintah melalui dinas terkait dapat terus memantau para peternak ikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan memberikan penyuluhan secara berkala. Lagi tahu apa jamat?